bakar masalahe dikenana apa perkarae ya nang kene CTV panggonane acarane gak cuma cangkruan acarane gak cuma cangkruan acarane gak cuma cangkruan opore gak cuma cangkruan. Yo, iki karena suluk itu dawa dah. No. Ya. Bukan karena terlalu lama. Loh, kon ngerti aku winginane kan lungguh-lungguh kudu nang punden. Oh podo. Ah, terus? Sampeyan ngomong longgo-longgo nang nggone punden, aku wingi ya mari teko longgo-longgo. Nang Nang ndi? nggone Trowulan. Enggak sik kon lha opo nang Trowulan? Lho biasa. Dhewe iki kan Mangan iwak wader. Yo enggak ngono. Hah? Aku kan biasa melanglang buana demi mengais rezeki. Oh. Nah, kebetulan itu begitu aku longgo mak jelek gitu, langsung melihat sebuah batu besar berwarna merah penuh dengan tulisan-tulisan Jawa. Langsung jiwa-jiwa pedagangku muncul, Cak. Ya. Ngomong bakul lah ini. Tak pikir terkesima kon langsung Loh, iki ngono. lho iku terkesima kan jelas idenya langsung ceng gitu. Terus? Wah, cocok iki didol. Oh, gendeng iki. Loh, kok gendeng sebener loh, Cak. Masa salah? Semua artefak, batu, pepunden, itu semuanya wis iki engko mari ngene. Ono undang-undange. Oh, nang kono kan Nek tulisane kon milik siapa ngedol, ngono. ngedol, ya nang kono gak ono. Lah iya. Aku arepe nyolong mosok arepe nyolong ono tulisan. Ya pamit lah kok mbek satpame, Pak tak bawa ya ngono mau. Lho mau kemana? Ya tak jual, Pak. Oh, ya padha mek satpame. Gak oleh dah. Gak oleh. Karena ono undang-undang. Nek sopo sampai ngerusak, engko ono undang-undang nomor 5 tahun 2017, iku sopo ae sing ngerusak. Nah, punden. Aku kan gak ngerusak, aku Ngedol padha ae. Berarti kon Siji. memindahkan barang dari situ ke tempat lain. Oh, gak oleh Gak dipindah. oleh. Lah wong dhek gak iso ngomong. 10 tahun kon di Gak iso penjara. ngomong lho dhek. Gelem Loh. apa gak? Loh, Ayo. meskipun Pak Gawa ono satpame lapor ya apa? Iya sih. Gak oleh dah. Iku berarti warisane leluhurmu nek mbok dol berarti kon iku kebacut. Wah, wis, wah nuruti awakmu gak mari-marinya. Kanca-kanca Jawa Timur ketemu maneh bare aku Cak Tomo. Topik monyong nang acara gak cuma cangkruan, garek cerdas berkualitas. Nah saiki karo BPJB Jawa Timur, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Tepuk tangan dulu dong. Loh, saya tepuk tangan pengen nyekel mic. Nah, saya kita kenal lo sopo narasumbere. Nah, luar biasa. Lungguh sih. Gara-gara dodolan watu. Aku iku nek kon iku pengin ngedol-ngedol kaya ngono. Mbok yo karya, iku kan barang Gak purbakala. payu. Lah dodolan nang rombeng lah wis. Baik, saiki dulur ono Bapak Dr. Andes Zakaria Kasimin, Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur. Pak, selamat datang. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki ojo sampai ditakui bahasa Jawa. Kok iso? Karena dia numpak kapal mau. Oh. Teko kono, teko Makassar. Oh, toh berarti gak ngerti ngono ya. Hah? Gak ngerti ya? Ojo Gak sampai mungkin, iki Pak. dulur, ojo sampai dibujuki. Antara dulur kon bujuki. Sampean lho padahal sing biasa bujukan. Oh, Naryo. Yang kedua Bapak Andi Muhammad Said, Pak. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam. Ini dulur mulai sekian tahun wis ngurusi urusan beliau adalah Pamong Budaya Ahli Madya Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur. Tepuk tangan dulu dong. Iki yo ado numpak kapal mau. Oh, numpak kapal. Tapi badike dekek buri mau. Padha wong teko Adon iki. ado teko buki. Bapak Ismail Lutfi, Ketua Perkumpulan Ahli Arkeologi Komda niku napa, Pak? Komisaris Daerah. Komite Daerah Jawa Timur. Terima kasih, selamat datang Pak Ismail Lutfi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Konco-konco Jawa Timur mari ngene arepe bahas tentang pelestarian cagar budaya Jawa Timur, tentang apa saja yang dilakukan dan apa sekarang yang menjadi upaya-upayanya. Ojo pindah channel, ojo nang dindi, tetap nang acara gak cuma cangkruan, gare cerdas berkualitas.
tambah gayeng. Nah, langsung aja kepada urusan perbakalan. Aku nek tepai urusan iki gedune iki gak kesambung. Oh ngono. Gedune. Langsung aja Pak Zakaria. Pak niki apa sebenarnya yang dimaksud cagar budaya? Banyak orang yang belum tahu Pak masalahnya. Mungkin untuk skala sekian dikit sudah tahu. Cagar budaya niku apa saja? Pak Said kali itu ya. Apa Pak? Pak Said. Oh ya siap nanti saya ke Pak dulu ke Pak Zakaria tentang tugas dari fungsi BPJB sendiri. Kita ketahui bahwa BPJB itu adalah Balai Pelestarian Cagar Budaya yang mana melakukan pelestarian terhadap benda-benda masa lalu. Misalnya Iya. kita melakukan pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini kita lakukan dengan dua cara. Satu cara modern atau dengan kimiawi dan satu dengan cara tradisional. Tradisional. Contohnya apa saja? Manual, misalnya membersihkan, menyikat, kemudian juga melakukan pemeliharaan terhadap benda-bendanya maupun juga situsnya atau halaman-halaman situs itu sendiri. Nah, kemudian juga kita melakukan perlindungan, di mana perlindungan ini ada kegiatan semacam ekskavasi penyelamatan, kemudian juga kita melakukan sonasi. Sonasi. Ya. Jadi ada pembagian ruang di dalam wilayah cagar budaya itu yang terdiri dari ada zona inti, zona penyangga, kemudian zona pengembang dan zona penunjang. Untuk tahapan seperti pemeliharaan, perawatan, lalu kegiatan-kegiatan itu berkala atau kalau untuk pemeliharaan ini kita melakukan untuk seluruh cagar budaya yang ada di Jawa Timur, yang mana kita sudah menempatkan juru pelihara. Juru pelihara. Ya, jadi yang maksudnya juru pelihara itu apa Pak? Adalah orang yang melakukan perawatan sehari-hari terhadap cagar semacam budaya. juru kunci atau petugas beda kalau juru kunci. Iya, Pak. Mungkin biar nanti sana itu mohon maaf loh Pak Said, ini biasanya banyak orang salah tangkap terhadap persoalan ini. Dianggap bahwa juru kunci itu adalah dari BPJB. Nah, ini biar dijelaskan Pak, monggo. Jadi kalau juru pelihara itu memang bertugas untuk melakukan perawatan Ada secara SK-nya ya, berkala dan itu punya SK. Nah, dan itu digaji dalam bentuk honor ya. Ya. Tiap bulan kami memberi honor gitu. Dan ada yang juru pelihara honorer dan ada juga juru pelihara PNS. Nah gitu. Ini banyak yang salah tafsir Pak. Jadi biar nanti masyarakat juga paham sebagai edukasi bahwa sing jenenge juru pelihara itu beda Sama kayak juru kunci karo beda. juru kunci. Nggih. Terima kasih Pak, tahan di situ. Saya ke Pak Said. Pak Said ini Ya. nyambung tadi kepada persoalan juru kunci dan juru pelihara. Ya. Nah, cagar budaya itu apa sebenarnya Pak? Atau meliputi apa saja? Ya. Monggo Pak. Oke. Jadi cagar budaya itu dari dua kata ya, cagar dan budaya. Cagar itu artinya dilindungi atau dilestarikan, budaya itulah hasil-hasil budaya yang ada. Nah, itulah yang disebut cagar budaya. Jadi dia sebenarnya adalah sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 menyebutkan bahwa yang disebut cagar budaya itu adalah benda budaya. Dia bersifat benda. Jadi kalau dia bukan benda, bukan cagar budaya. Nah, kalau yang tidak benda, yang mengaturnya itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Oh, yang tidak benda ya Pak. Ya? Tidak benda. Pemajuan kebudayaan. Ya, dia Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Ya, tapi kalau yang bendawi, ya itu dilindungi oleh Undang-Undang Cagar Budaya. Tahun berapa Pak itu Pak? 2010, Nomor 11 Tahun 2010. Nah, kalau sumpama, nah ini kita ngomong mungkin ada orang yang melakukan seperti ini Pak. Ini dagang ini sebenarnya. Ya. Jadi bisa saja dia itu nyamar tadi sebenarnya dia ya artinya copet atau maling cagar budaya. Nah, itu ada sanksinya apa enggak Pak? Ada. Oh, gimana Pak? Jadi gini. Jadi sebenarnya memperjualbelikan benda cagar budaya itu boleh. Oh, boleh. Boleh, tetapi harus ada izinnya. Kan aku mangkati ngomong Ada dasarnya. BPJB, terus Pak. Ada izinnya dan ada mau dibawa kemana, siapa yang beli. Jadi pada saat kita mencari data tentang benda itu yang tadi diperjualbelikan, tetap tahu oh ini dari Trawulan, sekarang ada di Bali umpamanya, dipegang oleh si ini, jadi tetap kita bisa melacaknya. Jadi benda itu tidak bisa diklaim oleh orang Bali bahwa itu bendanya, tapi tetap harta kekayaannya Jawa Timur yang ada di Bali umpamanya. Dan itu, Nah, itu harus mengusulkan ke siapa Pak?
Itu harus ngurus didaftarkan kemana? dulu. Daftarkan. Oh. Jadi Terus, Pak? begini, Nah, silakan, Pak. benda cagar budaya itu yang bisa diperjualbelikan itu adalah hak milik, bukan artinya temuan terus kita menjual belikan, itu enggak boleh. Ini temuan mau dijual beli. Enggak boleh itu, karena yang namanya temuan Karya itu aja temuan. Terus Pak, itu, gimana, Pak? Iya. itu yang benda yang yang kita temukan itu harus dilaporkan, Ya. ya, bukan begitu didapat diperjualbelikan. Dan waktu waktu kita menemukan paling lambat itu 30 hari sudah harus kita laporkannya. Kalau tidak ya itu kita juga Kayak akan bikin kena akte sanksi. lahir ya. Ya. Ya, ya Bu. Benar itu. Akte cagar budaya. Iya. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib atau instansi yang memang menangani tentang cagar budaya. Nggih. Jadi kalau milik pribadi didaftarkan baru bisa Iya. dijual. Kalau temuan tidak boleh. Dilaporkan dulu. Dilaporkan dulu. Harus Setelah dilaporkan. dilaporkan dapat apa? Biasanya kita memberi penghargaan kalau atau katakanlah ganti rugi istilahnya ya terhadap penemu gitu, tapi sesuai dengan nilai. Kalau sumpama saya menemukan kepingan emas kuno, nah itu dilaporkan, Iya. lalu kita dapat kompensasi Iya, atau kompensasi. dijaga oleh BPJB? Mendapat kompensasi gitu. Kompensasi. Kemudian nanti itu Besarannya jadi milik tergantung. negara, ya tergantung hasil penilaiannya. Karena kita akan membentuk tim dalam menilai. Jadi bukan pribadi saya sedikit enggak, tapi ada tim yang akan menilai. Kemudian disitulah kita akan memberi kompensasi. Kompensasi. Ada tim ya Pak ya, artinya tidak langsung serta-merta dan itu ditunjuk betulan. Iya. Luar biasa. Saya kembali ke bagian yang bikin urusan tim ini. Pasti ini urusan timnya ada di perkumpulan ahli arkeologi Komda Jati. Pak, terus pun ini kegiatan selain itu nanti ternyata dari 2 pertanyaan saja itu mengarah kepada sampean dan ini kayaknya imbal-imbalan. Jadi menarik. Jadi ini terkait semua. Orang nemu gak gampang juga. Yeah. Punya di rumah tidak gampang juga dan gitu. Nah, terus urusannya dengan itu saya kepada urusan arkeologi kehadirannya di mana, Pak? Ya, jadi kalau kami ini kan sebenarnya perkumpulan ya. Dulu namanya ikatan dulu. Ikatan. Jadi berubah sekarang menjadi perkumpulan ahli arkeologi Indonesia. Nggih. Kebetulan kami ada di Jawa Timur, jadi ini Komda Jawa Timur, Komisariat Daerah Jawa Timur. Nggih. Nah, memang kami bergerak mewadahi aspirasi kepentingan dari para arkeolog yang ada. Arkeolog. Nggih. Dan memang untuk menjadi anggota kami itu ada syaratnya. Nah, terus Pak. Karena kita punya sebutan ahli, jadi tidak boleh sembarang orang masuk ke situ. Ada persyaratannya. Syaratnya, Pak. Syaratnya yang jelas pertama adalah terutama yang berijazah arkeologi terutama. Tapi yang kedua, boleh non arkeologi, tetapi beliau adalah orang-orang yang mempunyai komitmen terhadap arkeologi, baik sebagai pengguna maupun sebagai pelaku sendiri. Nah, dalam hal ini kami juga punya anggota yang berasal dari non arkeologi banyak, dari sejarah, dari arsitektur, dari bidang-bidang pariwisata, hukum juga masuk ke sana. Iya. Dan salah satu sumbangsi kami dalam konteks pelestarian cagar budaya adalah anggota kami banyak yang menjadi bagian dari TACB atau tim ahli cagar budaya. Tim ahli cagar Nah, budaya. itu melalui sebuah assessment. Karena nanti akan dinilai apakah memang layak atau tidak. Gitu. Nggih. Dan Itu ada di mana saja, Pak? Dari kan Bapak Jatim nih, nggih. Ya. Ada di Jatim ini sudah dianggap saja 38 kota kabupaten sudah ada semua apa gimana, Pak? Nah, untuk TACB di Jawa Timur memang kita belum lengkap. Oh, Masih banyak kabupaten dan kota yang belum membentuk TACB dan harusnya mereka harus punya harusnya karena di setiap daerah di mana ada tinggalan cagar budaya itu Pemda memang perlu didampingi oleh TACB. Mulai dari tahap yang awal itu mulai penetapan Nggih. bahwa benda cagar budaya atau situs atau kawasan atau struktur itu ditetapkan sebagai cagar budaya Nggih. oleh pemerintah daerah tersebut. Nah, baru setelah itu nanti ada penanganan lebih lanjut lagi. Nggih. Tahan di situ, Pak. Biar tak sambungkan kepada yang punya BPJB. Selain itu nanti Pak Zakaria. Ini tadi 38 kota kabupaten di Jawa Timur itu kan tersebar nih, Pak. Mulai dari Banyuwangi dan hampir seluruh kota di Jawa Timur itu kan mengandung itu tadi, urusan cagar budaya. Nah, ketika mohon maaf, tadi disampaikan arkeologi tidak juga cukup di kabupaten, kehadiran BPJB untuk membantu
itu di kabupaten kota itu seperti apa, Pak? Jadi begini, memang di kabupaten kota ini juga ada dinas ya. Oh, ada dinas kebudayaan yang dimana dalam ini ada bidang yang mengurusin cagar budaya atau bidang kebudayaannya tersendiri ya. Kemudian juga kita melalui dinas yang menangani kebudayaan ini berkoordinasi. Jadi apa yang akan dilaksanakan oleh daerah misalnya itu kita disampaikan kepada kita dan termasuk juga temuan-temuan yang ada di daerah itu disampaikan kepada kami. Kemudian nanti kami turun melihat gitu lah. Nah, kemudian juga dinas sekarang ini ada beberapa dinas yang memang menganggarkan untuk pelestarian cagar budaya. Artinya ikut berperan dalam membiayai misalnya melakukan ekskavasi. Di mana biayanya saja, Pak, yang sekarang misalnya di Kediri ya. Kediri. Di Kediri juga tahun kemarin kita juga ada di Blitar dan tahun ini bahkan provinsi menganggarkan di 2 lokasi yaitu di Candi Sumberbeji, Pertirtaan Sumberbeji dan juga di Kumitir. Situs Kumitir yang ada di Trowulan. Tahun depan atau sekarang sedang berlangsung untuk Kumitir, sedangkan Sumberbeji sudah selesai. Kemudian kita pindah sekarang menanganin situs Kumitir untuk lanjutan ekskavasinya. Nah, jadi di sini ada memang kerjasama. Kemudian mungkin saya menghimbau untuk beberapa daerah yang belum membentuk TACB untuk segera melakukan itu karena itu salah satu amanat undang-undang yang harus kita lakukan. Nah begitu juga ada 2 kan undang-undang tadi yang disinggung oleh Pak Said yaitu tentang Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Nah di mana ini untuk Undang-Undang Cagar Budaya itu di situ dihimbau daerah untuk membentuk TACB ya. Sedangkan untuk Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 itu tentang PPKD-nya. Nah, di mana yang tadi disebutkan bahwa satu tangible dan satu intangible. Gitu. Ya. Saya ke Pak Said ini, Pak Said, kalau ada orang menemukan, anggap aja banyak jenisnya indah kayak gitu. Lalu selanjutnya sebagai pamung budaya yang memang ada di bagaimana teknis untuk melaporkannya dan apa saja yang harus dilakukan. Tapi nanti Pak dijawabnya setelah segmen ini. Oke. Konco-konco Jawa Timur ojo nang dindi, Pak Said bakalan jawab. Sadurunge iku nyanyo sik, Nduk. Yo. Ademe gunung Merapi Purwo melelanggan hatiku mungkin opo. Ademe gunung Merapi Purwo sing ning Langgar Wonosari Yogyakarta. Banyu gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan opore. Ya Allah. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu karo wong ganteng sak Jawa Timur. Masya Allah. Lewat teko Jawa Timur. Elek aku. Elek. Karena aku masuk Purbakala jari Pak Said. Bener, tapi tidak bisa diperjualbelikan. Gak ono sing gelem. Oh, ada yang mau telepon atau Oh, interaktif WA? bisa dong, bisa lewat WA ini ya. Ke nomornya WA langsung aja. ya, sekarang di WA 081 081 33 22 66 779. ulangi mana ya? Ulangi lagi ya, 081 33 22 66 779. Nah, iku WA tentang BPJB, gak ono Ya. pesen dawet karo onde-onde. Apa maneng salam-salam WA, nang awak aja dhewe. telepon. Pak Said langsung Pak. Ya, yang mau lapor lalu apa kelengkapannya nanti baru kita apa yang harus dipersiapkan buat orang yang menemukan dan mungkin juga pemerintah kabupaten yang menemukan itu untuk lapor ke panjenengan. Ya. Jadi laporan itu kepada instansi yang berwenang, ya. Ya, jadi sebenarnya si penemu ya
orang yang menemukan atau orang yang mengetahui adanya penemuan itu kewajibannya sama. Jadi walaupun bukan kita yang menemukan, tapi kita tahu ada yang menemukan, itu sama-sama wajib melapor. Sama-sama wajib. Nah, lapornya kemana? Bisa ke kepala desanya, ya, bisa ke camat, bisa ke polsek, koramil, tetapi dilanjutkan ke dinas yang menangani masalah kebudayaan di daerah itu. Nah, nanti bisa ditembuskan laporan itu ke BPCB. Tapi yang wajib dilapori adalah dinasnya. Dinas yang menangani masalah kebudayaan. Iya. Jadi siapapun yang menemukan, dia kena aturan. Wajib. 30 hari batasnya, Pak. 30 hari wajib Ya, harus melaporkan. Kalau tidak lapor ya kena pasal undang-undang. Kena pasal pidana itu. Pidana. Pak, ini nanti tentang kalau sudah masuk kepada hal tersebut. Ya. Nah, apa sebenarnya yang harus Mamah begini? Ya. Pemerintah kota kabupaten sudah menemukan seperti itu. Saran panjenengan untuk diteruskan ke BPJB itu dalam waktu apa atau apa yang harus jadi? Oke. Jadi setelah laporan diterima oleh dinas, dia kan harus mengelola datanya dulu. Minimal dia mendaftarkannya atau menginventarisir, ya. Bukan berarti harus mengambil temuan itu, tidak mesti. Kalau si penemu itu harus diberi imbalan apabila negara membutuhkannya. Tapi kalau temuannya itu sifatnya banyak, ya, jumlahnya dan jenisnya, boleh dimiliki oleh masyarakat si penemu, tapi dia harus melapor agar pemerintah daerah bisa membuat datanya, bisa menginventarisirnya. Nah, apabila temuannya itu berupa struktur, ya, atau bangunan, kalau seandainya kabupaten kota itu tidak punya tenaga yang bisa menangani, dia bisa koordinasikan dengan BPCB untuk melakukan penanganannya. Nah, seperti karena mungkin daerah itu terbatas tenaganya. Nah, untuk melakukan penggalian atau melakukan pemugaran, pemeliharaan yang lain, itu bisa berkoordinasi dengan BPJB. Tapi kewenangannya adalah dinas yang menangani masalah kebudayaan. Ya, itu yang berwenang. Ya. Saya ke Pak Lutfi nih. Ya. Pak Lutfi, temuan-temuan yang ada di Jawa Timur, termasuk yang sangat menarik pada beberapa waktu ini, terutama mungkin di situs Pawitra atau di tempat-tempat yang ada, apalagi sekarang disampaikan bahwa ada di mana Pak tadi? Kumitir sama di Sumber Beji. Sumber Beji. Apa yang menarik menurut pandangan arkeologi, Pak? Iya. Yang pertama, memang kadang kita lupa bahwa di Jawa Timur dari Surabaya hanya 50 kilo ke selatan, itu ada Gunung Penanggungan. Nama kunonya itu Pawitra. Dan itu tercatat dalam sebuah prasasti dari abad 10 Masehi. Ya, tahun 929 Masehi. Nah, ternyata di gunung itu dengan punya keistimewaan 9 puncak. Itu ada sebuah tim yang melakukan pendataan ulang. Pada 9 gunung yang ada di situ. Sudah ditemukan kurang lebih 250 titik. Bangunan dari masa Hindu-Buddha mulai dari abad 9 sampai abad ke-16. Luar biasa sekali. 200 berapa tadi, Pak? 50-an. Mungkin sampai 300 mungkin sekarang. Karena upaya eksplorasinya terus berjalan. Ya. Dan itu bentuknya mulai dari yang punden berundak atau candi-candi itu punya teras-teras lengkap dengan reliefnya, kemudian ada patung-patungnya atau arca-arcanya, sampai pada bentuk gua pertapaan. Gua pertapaannya kurang lebih ada 20 jumlahnya dan berada pada ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan air laut. Nah, kebetulan ini sudah disambut baik oleh Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan tahun ini akan ada Festival Pawitra. Nah. Berarti ini arkeologi berdiri sendiri bekerja sama dengan Dinas Provinsi Jawa Timur atau dengan siapa saja, Pak? Dengan sampai bekerja sampai menemukan 250 itu atau gimana, Pak? Ya, jadi memang itu sebuah sinergitas. Ya. Jadi memang BPJB selaku lembaga yang resmi di Jawa Timur yang punya ruang gerak di Jawa Timur ini harus tahu apa yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk tim yang melakukan eksplorasi itu. Sehingga data yang diperoleh itu pun harus dilaporkan kepada BPJB. Dan ini provinsi menyambut baik hasil dari kerja itu,
sehingga mulai tahun ini ada festival tersebut. Festival Pawitra itu. Pawitra tadi. itu, Nggih. ya. Nah, temuan yang kedua yang menarik adalah persoalan akhir-akhir ini begitu banyak struktur bangunan candi yang ditemukan oleh masyarakat karena ada yang terjadi karena perubahan rupa bumi, kemudian ada yang karena memang ada gejala tertentu yang menarik sehingga ada ekskavasi, sehingga ditemukan termasuk yang ada di Kumitir. Itu menarik sekali karena dalam catatan Belanda itu bahkan belum pernah ada struktur yang begitu besar dengan panjang 300 meter lebih, kemudian lebarnya 250, tapi Belanda belum merekam itu. Sehingga baru tahun 2019 kemarin itu ada laporan masyarakat, temuan dari bangunan yang begitu masif, dan BPJB sudah turun sampai 4 kali. Kalau boleh tahu itu di tahun berapa Pak? Itu situs itu kalau menurut hitungan Bapak tahun berapa? Kalau untuk pertanggalannya memang kami belum bisa memberikan pertanggalan. Zaman siapa? Nah, kalau zamannya perkiraan ya, karena kita belum punya data yang pasti, itu antara Tungapel atau Singasari, Majapahit. Oh, ya berarti Belanda belum datang ya Pak? Oh, bukan, nanti belum datang. Dia sudah ada tapi Belanda belum datang, makanya nggak ngerekam begitu. Kalau Indah ngerekam, hebat Pak Said sama Pak Anu. Terus Pak ya, ini menarik bahwa ini jadi pengertian juga ya. Nah, temuan yang kemarin juga menggegerkan itu bahkan unik sekali karena ditemukan di lereng Gunung Bromo bagian timur. Nah, itu ada sebuah temuan struktur batu kuno, kemudian Pak Said yang langsung turun tangan ke sana, ekskavasi lama. Ya, di lereng Bromo bagian timur. Sapi Kerep. Di desa Sapi Kerep. Ya, itu sangat menarik karena kita sangat jarang menemukan struktur yang ada di wilayah Bromo itu. Kemudian yang lain lagi yang tadi disebutkan, petirtaan Sumber Beji di desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Jombang. Dan ternyata setelah diekskavasi 3 kali oleh BPJB, itu hasilnya luar biasa. Ditemukan struktur bangunan air atau petirtaan dengan debit air yang luar biasa, 10 liter per detik. Sehingga kalau hari ini ekskavasi selesai, nanti malam tidak disedot, itu penuh. Airnya penuh. Jadi tiap kali. Oh, ini ya gambarnya ya Pak ya? Iya. Nah, tiap kali kami harus melakukan pemompaan, penyedotan dengan pertama. Besok kamu tak kirim buat nyedot itu. terus Pak. Bahkan pernah menggunakan 4 buah pompa air besar supaya semua struktur kelihatan. Iya. Dan ini sekarang sudah masuk ke peringkat provinsi. Ini daerah mana Pak tadi? Ngoro, Jombang. Ngoro, Jombang. Dan ini suatu temuan yang luar biasa karena relatif bagus temuannya dan juga ada satu sisa jala duara berupa Garuda. Itu di tengahnya itu atau di mana Pak? Di tepi, di pinggirnya, di pinggirnya. Ya. Kalau dari bentuknya ini agak mirip dengan situs Candi Tikus, petirtaan juga. Namun ini menarik sekali karena. Tapi kalau Candi Tikus kan tidak ada airnya masih. Kalau ini sumber air langsung, ya. Jadi ada sejumlah temuan yang memang spektakuler kali tahun-tahun ini. Iya, luar biasa. Ini sekarang leluhur sudah mulai menunjukkan keberadaan Pak Said, Pak Lutfi, dan Pak Zakaria. Tapi kita akan berbicara panjang lebar nanti Pak Zakaria. Ini fokusnya ke Pak Zakaria. Konco-konco Jawa Timur ojo pindah channel. Opo maneh kok niki arep nang kolam sing ono nang Jombang. Iki sik di Keduk, ojo sampai atus nang kono. Tetep nang acara Gak Cuma Cangkruan. Aku tak nyanyi. Hey yo yo yo. Hai ya. Ayo padha ngormati warisan leluhur iki. Apa sing disampaikan ayo dipanut ae. Negara wis pas nyoto nglestarikake cagar budaya aja pancen kon rusak. Apa mbok dodol liya ayo dipanut aja dirusak. Warisane leluhure padha dijogo.
acarane gak cuma cangkruan acarane gak cuma cangkruan opo gak cuma cangkruan. Kanca-kanca Jawa Timur ketemuane karo wong ganteng, karo wong ayu-ayu sebelah kiri karanku. Amin. Biyen pernah nglamar aku tapi aku yo gak kolu. Nah, ketimbang koyo ngono saiki mocon WA-mu, Nduk. Ya ini ada yang meminta ini ya, memohon. Ini dari Dr. Hamsa Lukman, bilangnya gini, mohon di Bojonegoro ada bekas lokasi kantor pemerintah kabupaten pertama ini, yang pertama kali ini pada masa penjajahan Belanda agar dijadikan cagar budaya. Struktur bangunan candi Penanggungan banyak yang rusak, harus jadi situs kebanggaan Jatim kata dari Rina Mojokerto. Rina Mojokerto. Ya, lalu ini dari Intan Ngawi. Berapa lama untuk mengetahui usia sebuah situs? Nah, ini perlu dicari akte lahirnya. Ya. Mulai gendeng. Terus ini dari Indra Mojokerto juga bilang gini, saya pernah melihat tumang diperjualbelikan. Oh, iki tunggale aku mesti. Tumang iku apa? Duk, karo apa? Oh, iya ketakon tumang Nah, apa, ya. Mbak? Ngono. Nah, ini tulisannya gini toh, tumang gitu. Ada ukiran, mana ini tadi? Kok? Ada ukiran kunonya, mohon lebih diawasi. Lalu ini juga dari Aryo Penangsang ya, bener gak? Selamat malam JTV, saya Mas Umar dari Jipang Cepu Blora. Saya mau tanya ke Pak Lutfi, aduh bahasanya ya. Pak Lutfi ya. Ini tulisannya Lutfi. Iya, Di iya. desa saya ada petilasan Aryo Penangsang, kira-kira berdirinya itu tahun berapa? Berdirinya apa? Iya kemang. Area Penangsang. Mbok, Mas sampean ndeloke kapan? Misalnya sampean ndeloke wis 3 jam ya berarti 3 jam berdiri mungkin ya. Iya. Ya wis. Lanjut. Si ono maneh. Banyak ini. Laris, Pak. Laris. Ya. Laris. Lalu sama berapa lama waktu penelitian jika ditemukan situs dan benar-benar dianggap cagar budaya? Siapa iku? Ini enggak tahu namanya. Lalu bagaimana cara mengetahui benda cagar budaya asli atau palsu dari Aida Kediri. Lalu yang terakhir ini dari Tulungagung, dari Winarto mau menanyakan kepada Bapak Sek bagaimana tindak lanjut hasil temuan masyarakat dua arca di desa Banjarsari, Kecamatan Ngatru, Tulungagung. Ngatru. Ngatru Itu mana, Pak? Tulungagung. Oke. Baik. Sing ditakoki sik Pak Lutfi, mau wis jelas. Pak Lutfi, jelasno sampean Pak Lutfi. Monggo, setelah itu Pak Said nanti Pak Zakaria. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya, Arya Penangsang. Area Penangsang berdiri mulai kapan? Aku ya bingung ini. Ya, Monggo, Pak. kalau Pak menggunakan Lutfi, sudut apa pandang ilmu yang kami pelajari arkeologi yang memang tidak bisa langsung ya kalau bentuknya fisik ya. Visi. Kecuali kalau ada dukungan data tekstual yang tertulis itu ya. Nah itu tentu lebih mudah. Namun memang dalam arkeologi juga ada peluang lain untuk mendeteksi atau pertanggalan itu antara lain dengan melihat gaya seni. Itu yang pertama. Yang kedua bisa membandingkan antara satu objek dengan objek yang lain. Ada kemungkinan terbantu untuk pertanggalannya, walaupun tidak absolut ya. Iya. Ya. Setuju. Jadi kalau untuk itu memang butuh kajian, tidak bisa serta-merta. Kecuali ada misalnya kalau dalam konteks tradisi Jawa kita akan mengenal adanya tahun ya yang disebut sebagai Candra Sengkalan. Nah kalau menemukan itu ya itu menjadi alat bantu kita untuk mendeteksi pertanggalan. Itu angka tahun itu tersamar dalam bentuk kalimat atau bentuk gambar. Nah, Jadi harus jadi kalau yang kalimat namanya Condro Sengkalan Lombo. Kalau yang gambar ya macam-macam gambar, nanti harus ditafsirkan dulu. Baik, saya ke Pak Said dulu. Setelah itu nanti ke Pak Zakaria yang agak banyak. Pak Said ini ditanya, kalau seumpama ada cagar budaya, lalu beralih fungsi dan menghilangkan fungsi aslinya, bagaimana Pak? Wah, ini sebenarnya ini harus dilihat dulu pengalihan fungsinya itu untuk apa. Siap. Ya, selama tidak bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam cagar budaya itu tidak masalah. Yang mungkin tadinya gedung bioskop gitu ya, dijadikan kafe pokoknya saat ini ya, ya itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting boleh namanya adaptasi. Tetapi meminimalkan adanya perubahan. Nah kalau fungsi tadi ya, kalau tadinya fungsinya sakral, pokoknya masjid
tiba-tiba dijadikan tokoh kan tidak, dia menghilangkan nilainya. Iya. Itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Ya, jadi dilihat dari nilai yang terkandung dari cagar budaya itu. Jadi perubahan fungsi itu boleh, jadi boleh adaptasi yang tadinya rumah sekarang jadi toko umpamanya, ya boleh saja. Ini langsung ke Pak Lutfi lagi dari Mojokerto, Indra Pak namanya. Saya melihat ada tumang dijual, ada ukiran kunonya Pak, mohon BPJP bagaimana untuk pengawasannya? Mungkin temuan maksudnya Pak. Oh temuan. Ya. Nah, kalau temuan gimana tadi Pak? Lupa. Ya temuan itu penemuan, jadi benda-benda ditemukan oleh masyarakat gitu. Itu harus juga tetap dilaporkan Harus ya Pak? tetap dilaporkan. Oke, Iya. Mas Indra, Mas Indra, nanti kalau ada temuan seperti itu harus juga dilaporkan, baru nanti setelah dapat pengesahan dari BPJP mau diapakan, monggo. Bukan dari BPJP, Oh, dari Pemda. Pemda Dinas setempat. Kebudayaan Dinas setempat. Kebudayaan Setempat, ya. setempat. Ya. Ada juga ini tambahannya, sekarang sudah ada namanya Reknas, Oh, Reknas itu apa Pak? Registrasi Nasional. Oh. Jadi kementerian sudah ada satu portal, itu masyarakat boleh mendaftarkan sendiri. Online. Ya, online. Online. Benda milik sendiri, milik keluarganya, Oke. atau sesuatu yang memang layak dilaporkan boleh online langsung. Nah, saya Registrasi nasional. Oke. Sebelum itu saya tambahkan sedikit. Oh iya memang banyak pertanyaan kepada Karya itu memang banyak. Karena Jadi ini begini, urusan itu masih BPJP, terkait Pak. dulu. Iya, silakan, Pak, Masih silakan. terkait. Ya. Jadi harus kita membedakan antara temuan dan pencarian. Nah, ini kalau yang namanya temuan itu adalah tanpa disengaja. Tapi kalau pencarian ini tidak bisa tanpa izin. Harus ada memang izinnya, dan kalau dia melakukan pencarian tanpa izin ini sudah pelanggaran. Berarti iki Jadi misalkan saya ini ya mau kepingin ini barangkali menemukan harta karun gitu ya. Berarti saya harus izin dulu untuk mencari. Izin dalam arti untuk kepentingan Ya. apa juga kan. Nah, izin itu boleh saja diizinkan dan bisa juga tidak diizinkan. Gitu. Dilihat kepentingannya juga untuk apa gitu. Pak Zakaria tadi ada yang tanya tadi di daerah apa tadi? Tulungagung. Tulungagung. tadi, Nah, gimana Pak? BPJP Oh, temuan Arca itu, Pak. temuan Arca. Nah, temuan Arca yang di Tulungagung ini kalau nggak salah yang dekat dengan pesantren ya. Ya, Ngatru. Iya. Ya. Nah, ini kan kita sudah mendekatin kepada pemiliknya, tetapi dan Pemda juga kita minta bantuan untuk segera menyelesaikan, tetapi ada hal-hal yang mungkin non teknis yang mungkin tidak bisa, masih susah, harus nego dulu karena pemberian kompensasi ini yang belum ketemu titiknya gitu lah. Jadi mungkin kita masih kendala di situ sehingga perlu saya pikir pendekatan ulang lagi sehingga akan menemukan titik temu yang lebih baik lagi nantinya gitu. Iya. Ini ada dari Uringin Anom Gresik. Nah, ditemukan juga situs kolam. Bagaimana langkah pemerintah desa seharusnya Bapak BPJP? Jadi dalam hal ini memang kan kalau kita melihat bahwa semua temuan itu ada di wilayah desa. Tetapi yang perlu diketahui bahwa seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Said dan kami sudah menyinggung bahwa yang namanya temuan ini harus dilaporkan. Baik itu karena cagar budaya ini bisa digolongkan, ada benda cagar budaya bergerak dan ada yang tidak bergerak. Nah, kalau bergerak-gerak lain lagi ya Oh Mas. iya. Saya Bapak Zakaria kok ngerti. Ini Jumat Legi loh Pak. Iya. Jumat manis hari ini. Oke. Luar biasa. Ternyata dari Malang tadi Rahayu nggih pangestu. Saya Martin Dayat dari Malang, bagaimana langkah pelaporan apabila terdapat cagar budaya yang sudah beralih fungsi? Sudah, tadi sudah dijawab Mbak Ferry. Petilasan lereng Argopuro banyak situs Congapan, terutama Dewi Rengganis, mohon diangkat. Congapan Pak, apa Congapan ini apa? Congapan nama situs itu. Situs Di wilayah lereng Gunung Yang itu. Argopuro. Ya, Gopuro. Oh ya, Jember. Ya baik, ini Pak dari Jember, terima kasih. Nah, kita cukup luar biasa banyak. Pak, mungkin selain ada pertanyaan tadi, saya ingin pertanyaan kepada Pak Zakaria. Masih ada waktu? Oke, nanti kita akan lanjut lagi ke Pak Zakaria. Laris banget ya Pak Zakaria, Pak Said sama Pak kayak gini, luar biasa. Konco-konco Jawa Timur, ojo pindah channel, ojo nang dini, tetep nang acara gak cuma cangguran. Mari ini ketemu mana? Yuk. Awak dhewe tahun duwe bayangan besok yen wis kaya omah-omahan kowe metu koran sarungan aku belanja dasteran sanyi saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisahan
wis beda dalan. Awak dhewe tau duwe bayangan besok. Cangkruan acarane, cuma cangkruan acarane, cuma cangkruan opo rek. Cuma cangkruan. Matur nuwun kanca-kanca nek urusan BPJB, urusan purbakala, urusan leluhur sing takokake. Kejaba kok bakalan akeh sing gak tak jawab karena waktune. Nek sumpama kepingin oleh jawaban kon booking dhewe ya. Saya ke Pak Lutfi. Apa statement harapan buat masyarakat sedikit saja Pak, nanti Pak Zakir agar bagaimana upaya sosialisasi pelestarian cagar budaya di Jawa Timur ini masyarakat mengenal leluhurnya lewat apa yang sampai dalami dengan ilmu arkeologi. Betul Pak? Ya, matur nuwun. Jadi untuk Jawa Timur kami sangat bangga sekali karena ternyata 10 tahun terakhir ini Jawa Timur sudah lahir lebih dari 80 komunitas pecinta sejarah budaya. Luar biasa. Dan tugas kami di BPJB dan di bidang arkeologi itu sangat terbantu. Kawan-kawan sangat peduli masalah itu sehingga sekarang ini begitu besar harapan masyarakat agar warisan leluhur itu semakin diperhatikan dan mendapatkan porsi perhatian yang memadai. Terutama yang kami harapkan adalah dukungan dari Pemda setempat. Gitu. Termasuk nanti berapa daerah yang belum ada datanya Pak? Ada. Yang nanti kelompoknya komunitas sampean itu tinggal berapa kota kabupaten yang belum? Untuk TACB memang ada beberapa yang harus disiapkan segera karena tidak harus arkeolog yang di situ. TACB itu bisa dari disiplin apapun. Yang penting dia mempunyai komitmen terhadap pelestarian dan berhasil baik dalam asesmennya. Ya. Karena untuk kabupaten kota itu dibutuhkan paling tidak 5 orang. Kalaupun kurang bisa minta bantuan provinsi. Pak Said, Ya. Sebagai pamong budaya, ini agar bagaimana masyarakat banyak yang tidak teredukasi dengan turunan dari Kementerian Kebudayaan. Itu kan banyak informasi yang termasuk perlindungannya, perawatannya. Apa yang harus disampaikan oleh Pak Said sebagai pamong budaya kepada masyarakat Jawa Timur? Ya, yang paling utama adalah harapan kita kepada masyarakat, sadarilah bahwa budaya materi yang ada di kita saat itu adalah budaya leluhur kita. Kita harus menghargai itu, jangan hanya karena terpengaruh sesuatu langsung dijual. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemerintah daerah ya dalam hal ini yang menangani kebudayaan harusnya perbanyak sosialisasi tentang pelestarian kebudayaan itu. Jadi baik yang tangible maupun yang intangible. Jadi masyarakat bisa tahu, sadar bahwa budaya saya ini loh. Penciri saya sebagai orang Jawa Timur ya ini. Kalau saya tidak seperti ini saya bukan Jawa Timur. Ya, itu yang penting menurut saya. Luar biasa. Ini adalah pukulan telak bagi orang-orang yang merasa dengan budaya barat dikaplok langsung longor kena Pak Said. Plek iki lho budayamu ojo melok budaya asing. Kon iki gak ngerti punden, gak ngerti kuburan, ndang balik onang ajaran leluhurmu. Tapi sing penanggung jawab sampean Pak Said. Kalau sampean gak tanggung jawab urusan punden sak Jawa Timur, bagaimana? Termasuk yang tadi banyak pemerintah daerah kepingin melestarikan, mengupayakan, tapi juga karena tidak tahu perlu kehadiran sampean sampai di Bojonegoro yang berubah tempat, berubah fungsi. Nah, bagaimana untuk mengedukasi bukan hanya masyarakat, tapi pemerintah daerah pun juga perlu panjenengan edukasi. Monggo Pak, tanggung jawab panjenengan. Terima kasih. Jadi begini, untuk menetapkan suatu cagar budaya seharusnya kita melalui dulu dengan pendaftarannya. Tadi sudah kita singgung. Kemudian mungkin kalau untuk tingkat instansi kita melakukan inventarisasi pencatatan. Nah kemudian juga kita setelah itu kita melakukan atau daerah membentuk suatu tim pendaftar cagar budaya yang mana mungkin mereka semua melihat dari sekian banyak cagar budaya yang ada di daerahnya yang mana layak untuk ditetapkan. Tetapi yang paling penting adalah tadi sudah disinggung bahwa harus membentuk tim TACB dulu. Nah, karena TACB ini adalah tim
yang melakukan rekomendasi hasil penilaian mereka kepada wali kota ataupun bupati. Dari rekomendasi inilah baru boleh ditetapkan. Jadi yang menetapkan itu bukan BPCB, tetapi pemerintah daerah, dalam hal ini wali kota, bupati, ataupun gubernur, dengan cara yang sama yang saya sampaikan tadi. Nah, terkait dengan adanya tadi bangunan di Bojonegoro, ya memang itu harus didaftarkan dulu. Tapi kalau dia sudah berfungsi, yang kita beralih fungsi, nah seperti yang sampaikan Pak Said tadi, dia boleh, tetapi jangan kita menghilangkan arti penting dari bangunan itu. Misalnya tadi disebutkan, misalnya bioskop yang zaman dahulu kemudian dijadikan coffee, silakan aja, tetapi jangan merubah dari sisi bangunannya itu nggak boleh. Oke, terima kasih Pak Sakria, terima kasih Pak Said, terima kasih Pak Lutfi. Kehadiran panjenengan ini bukan hanya mensosialisasikan tentang cagar budaya, tapi mengembalikan nilai-nilai kebangsaan yang sudah lepas karena banyak orang yang tertarik budaya asing. Satu lagi sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengingatkan masyarakat Jawa Timur bahwa sekarang ini kami punya program satu yang namanya Jalur Rempah, yang mana program ini secara nasional serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia, yang mana nanti Jawa Timur akan disiarkan melalui channel Budaya Saya. Nah, ini kegiatan ini akan mengangkat bagaimana hubungan atau bagaimana perdagangan rempah-rempah masa lalu. Nanti di tanggal 28 kita akan lihat. Nah, di sini kita membuat satu film. Tanggal 28 Oktober. Sebelum tanggal 28 kita siaran lagi ya Pak. Konco-konco Jawa Timur, terima kasih luar biasa Pak Lutfi, Pak Said, Pak Zakaria, terima kasih. Mandor muga informasi tentang masalah kembalinya kepada nilai-nilai luhur, BPJB bertanggung jawab, tapi kita harus juga bertanggung jawab terhadap hasil dari yang telah dilahirkan oleh leluhur. Mandar muga ngeke manfaat, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.